Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Travel Ibu dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi berada di Kustaka Cafe. Di belakang itu lagi ada mau live musik dan kita lagi ngopi tubruk di kawasan daerah Kalasan, Yogyakarta. Ini satu-satunya cafe yang memanfaatkan bangunan Belanda, bekas stasiun kereta api kuno yang masih berdiri dan dibangun tahun 1800-an. Nah, saya hanya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku Seven Step Public Speaking, karena 3 minggu setelah cetak ternyata sambutannya luar biasa, feedbacknya juga luar biasa, dan beberapa di antara mereka bahkan setelah membaca buku ini ada yang minta diadakan pelatihan offline-nya, jadi sekalian ke Jogja pelesiran sekaligus sehari ikut pelatihan workshop Seven Step Public Speaking. Oke, itu kita catat, sudah dicatat sama tim dan sedang diagendakan, dicarikan tanggal dan bulan yang baik. Nanti semua pembeli buku Seven Step Public Speaking bisa berkumpul di Jogja. Kita akan, mungkin bayangan saya ada hotel baru milik SM Tower yang bisa kita manfaatkan untuk berkumpul di situ, entah 40-50 orang. Nanti bisa kita latihan praktek langsung bagaimana public speaking yang tepat. Ya, macam-macam yang ada di buku ini akan kita kupas, karena kalau pelatihan saya butuh paling nggak waktu 5 jam sampai 6 jam. 2 jamnya mengulang lagi teori yang ada di buku ini. Nah, 4 jamnya kita praktek bareng-bareng. Apa yang bisa kita praktekkan dalam pelatihan itu nanti? Ya, yang pertama jelas opening itu penting. Nah, opening kaitannya dengan anxiety atau kecemasan, grogi ketika mau ke atas panggung, atau ketika mau memimpin rapat, atau ketika mau memulai mengajar di kelas, atau ketika diminta mendadak untuk memberi kata sambutan dalam pertemuan-pertemuan yang spontan. Jadi satu, itu tadi bagaimana mengatasi ansietas atau kecemasan atau grogi atau blank ketika kita berbicara di depan orang banyak. Orang banyak itu artinya lebih dari 10 orang lah, 10, 20, 50 itu sudah kategorinya banyak. Yang kedua, di pelatihan kita akan bicara tentang bagaimana membangun alur konten atau materi yang akan kita sampaikan ke orang-orang yang ada di depan kita. Ini penting. Opening pertama, 3 detik pertama itu sangat amat 3 menit pertama sangat amat menentukan untuk membangun grab attention. Jadi kalau 3 menit Anda gagal untuk menciptakan intensi kepada audiens, maka hampir pasti kita butuh effort yang sangat besar di menit-menit selanjutnya ketika materi intinya akan kita sampaikan ke publik atau audiens. Apalagi yang kita pelajari nanti selain opening, selain mengatasi grogi, meningkatkan percaya diri, selain konten, tentu saja 2 hal yang lain. Satu, delivery, dan yang kedua ice breaking. Jadi delivery itu penting di dalam ketika bicara di depan orang banyak, karena selain materinya harus bagus ya, cara menyampaikan atau delivery, teknik penyajiannya juga harus bagus. Kita akan belajar banyak hal di situ. Bagaimana memanfaatkan alat peraga, bagaimana memanfaatkan kedua tangan, bagaimana mengatur posisi mic itu harus berapa senti dari mulut, harus digeser berapa senti dari samping. Juga bagaimana cara kita memandang audiens sedikit dan audiens yang banyak. Bagaimana kalau ada di depan kita ada tokoh-tokoh yang punya nama besar supaya kita tidak balik grogi. Itu teknik-teknik akan kita pelajari di workshop. Lalu gestur tubuh, bagaimana berapa langkah kita ke kanan, berapa langkah ke kiri, itu ada rumus-rumusnya. Karena kurang juga kurang bagus, kelebihan melangkah juga jelek kepada audiens. Terus ice breaking. Nah, ini berkaitan dengan ciri antropologis masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu sangat suka dengan guyon, humor. Maka materi itu harus dipecah-pecah nanti ya. Setiap berapa menit harus diiringi ice breaking. Ice breaking itu bentuknya apa saja sudah saya jelaskan di buku ini, tapi nanti detailnya di pelatihannya. Jadi bisa dengan yel-yel, bisa dengan
cerita humor, cerita lucu, video lucu dan macam-macam. Nanti ada contoh-contohnya di pelatihan. Terus apa lagi ya? Nah, ice breaking itu kaitannya, makanya kalau kita lihat berita-berita di TV itu per 10 menit langsung disodori iklan, dan biasanya iklan-iklan yang pertama dimunculkan iklan-iklan yang mengandung segmen lucu, dialog-dialog lucu, adegan-adegan lucu di dalam iklan itu untuk bagian supaya pesan sampai, otak tetap rileks dan tidak lupa dengan materi yang disampaikan. Oke, itu dulu ya dari Cafe Kostaka, Kopi Stasiun Kalasan. Jangan lupa kalau ke Jogja mampir di sini, tempatnya enak. Karena apa? Di depan sana setiap 15 menit ada kereta api lewat. Itu jadi diferensiasi tersendiri, jadi keunikan sendiri kafe ini. Dan uniknya lagi kalau begitu keretanya lewat, ini bisa bergetar. Jadi kayak ada gempa bumi dan airnya itu berombak. Itu juga bagian dari keunikan dari Kostaka. Silakan ke Jogja, silakan mampir ke Kostaka, dan tunggu tanggal bulan baik kita akan adakan pelatihan 7 steps public speaking. Itu dulu ya teman-teman entrepreneur, teman-teman traveler dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih sudah membeli dan membaca buku ini. Tuntaskan sebelum ikut pelatihan di bulan entah Agustus entah September nanti. Dan terakhir untuk menutup seperti biasa, jangan lupa bahagia dengan apa? Ngopi, udut, dan traveling. Ngopi bikin otak kita rileks, udut bikin sel-sel tubuh semakin sehat, dan traveling membuat kita akan ketemu tempat-tempat baru, ketemu orang-orang yang baru, ketemu pengalaman baru, yang semua itu membuat kita akan hidupnya bertumbuh dan kita lebih arif dalam menghadapi apapun fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Itu dulu ya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.